putar lagi, 0, putar lagi, 4, putar lagi, terus putar 1 putaran. Nah, 0404 ya, 05 anggaplah 5 volt lah ya, 0505. Oke, berarti bisa dipastikan Hall sensornya 0. Dengan V, ini ketemunya berapa ohm? V dengan D, ini ketemunya berapa ohm? Oke, sebelumnya di sini saya akan tunjukkan satu case atau satu problem di mana ada AC Daikin inverter terjadi error ya. Terjadi error dan dia tidak bisa beroperasional secara normal. Di sini cara mengeceknya yaitu dengan cara menahan ya tombol cancel pada remote, ditahan beberapa saat sampai muncul kode 00 seperti ini. Nah, kemudian kalian klik-klik ya, klik-klik tombol cancel sampai ketemu bunyi bip panjang ya. Sampai bertemu bunyi bip panjang. Nah, di sini ketemu A6. A6 ini apa ya? A6 ini biasanya yaitu error pada fan indoor unit. Ya, bisa kita cek di sini fan-nya tidak berjalan dengan normal ya. Tidak berputar, makanya error. Oke, mari kita bahas bagaimana cara troubleshooting-nya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini secara benar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang kode error A6 pada AC Daikin inverter. Nah, apa saja masalahnya? Yang pertama bisa jadi dari ini kita anggap modul ya. Kita anggap modulnya, modul. Kemudian di sini ada fan indoor-nya ya. Kabel fan indoor-nya kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini motor ya, motornya. Oke, masalahnya bisa dari modul PCB-nya atau bisa dari fan indoor-nya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya supaya kita paham betul, tidak sampai salah nanti sudah diganti dinamo fan-nya ternyata masih rusak. Oke, sebelumnya rata-rata itu kan kebanyakan rusaknya di ini, di motor fan unitnya. Nah, pada motor fan unit itu ada 6 kabel, ada 6 soket pin ya. Di buku manual service Daikin, pin 1, 2, 3 ini adalah rangkaian untuk Hall sensornya. Ini Hall sensor. Nah, kemudian untuk pin nomor 6, 9, dan 12 ini UVW-nya. Nah, langkah sebelum kita mengecek modul ya, modul PCB, yang kita lakukan terlebih dahulu adalah pengecekan di gulungan dinamonya, UVW-nya. Kemudian lanjut pengecekan di Hall sensornya. Pastikan ini normal ya. Pastikan ini normal. Nah, bagaimana cara mengeceknya ya? Cara mengeceknya yaitu, ini teori dulu ya. U dengan V, ini ketemunya berapa ohm? V dengan D, ini ketemunya berapa ohm? Begitu sebaliknya, W dengan U ketemunya berapa ohm. Nah, jika ketemunya itu rata, misalnya 80, kemudian 79, kemudian 87, nah ini kan anggaplah hampir mirip-mirip sama. Ini bisa dipastikan normal, walaupun di sini ya tertulis resistor standarnya yaitu 90 sampai 100 ohm, itu standarnya. Tapi terkadang mengalami penurunan resistor. Jadi jika penurunannya itu rata, 80 sampai 87 misalnya, hampir mirip-mirip, itu masih dikategorikan, ditoleransikan aman, masih bisa dipakai ya teman-teman. Kemudian jika sudah dipastikan gulungannya itu aman ya, gulungannya aman, maka lanjut ke Hall sensor, pengecekan Hall sensor. Jadi jika gulungannya ini aman, sudah dipastikan aman, kita lanjut ke Hall sensornya. Tapi jika ternyata gulungan ini tadi UVW ketemunya itu tidak sama, misalnya 30 ohm, 79, 100 ohm. Tidak sama, jaraknya jauh, ini bisa dipastikan gulungan pada motor ini, motor fan ini rusak ya teman-teman. Jadi langkah yang kalian lakukan adalah diganti terlebih dahulu. Karena percuma kita melakukan pengecekan Hall sensor apabila gulungan motornya sudah rusak. Oke, jika rusak maka diganti. Langkah selanjutnya, jika ternyata normal ya, tadi normal, gulungannya normal, maka langkah selanjutnya kita pengecekan Hall sensor. Hall sensor itu adalah sensor untuk mendeteksi di mana letak magnet ya. Saya tidak akan jelaskan secara detail. Yang penting Hall sensor ini untuk mengatur kecepatan motor fan, gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita hapus. Kita lanjut ke Hall sensor ya teman-teman. Langsung praktekkan teori yang sudah saya ajarkan tadi ya. Jadi ini kebetulan ada yang bisa dipraktekkan. Kondisinya adalah rusak error 6 ya. Kita lepas modulnya, kita lepas motor fan-nya. Jadi ini motor fan ini cuma gini ya teman-teman. Ini ada magnetnya. Di sini juga ada magnet. Jadi teman-teman kalau mau ngecek wajib pakai ininya. Kalau tidak pakai ini nggak bisa. Ini tinggal ditancapkan gini aja. Nah, nanti muter dia. Oke, kita akan praktekkan ya teman-teman ya. Ini posisinya adalah termistor harus dipasang ya, harus dimasang. Kemudian ini juga harus dipasang. Intinya semuanya harus dipasang supaya apa? Supaya nanti tidak ada error selain daripada A6 gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman kalau menyalakan jangan yang full ya teman-teman. Karena kenapa? Karena ini kan kita tidak pakai order ya teman-teman. Kita tidak pakai modulnya order. Kita mau perbaikan kode error A6. Kita hanya memakai modul indoor. Maka nanti teman-teman modenya harus di fan only ya, fan only supaya apa? Kalau kita pakai modul cool, mode cool,
Di sini kan odornya tidak nyambung ya teman-teman ya. Yang merah ini kan untuk sinyal odor, tidak nyambung. Maka dia nanti akan error. Jadi kita pakai fan oli ya teman-teman, fan oli seperti ini. Nah, ini kondisinya masih rusak dan saya nanti akan perbaiki step by step. Teman-teman akan melihat bagaimana cara memperbaikinya sampai solved ya. Jadi pertama-tama kita akan coba ya teman-teman. Hati-hati ya, pastikan alasnya itu tidak menghantarkan setrum ya. Hati-hati. Di sini kita langsung saja. Di sini sudah saya rangkai untuk ditancapkan. Nah, ditunggu ya teman-teman ya. Kita akan nyalakan ya. Kita akan nyalakan fan only. Nah, ini fan only. Fan-nya kita bikin 3 saja mungkin. Oke, kita bikin 3 normal. Terus lihat fan-nya, semuanya dilihat, ditunggu. Dia tidak bergerak ya teman-teman, tidak mau bergerak. Nah, ini bergerak ini. Bergerak tapi tidak kuat. Nah, bergerak tapi lemah sekali gerakannya. Kemudian berhenti. Ini bisa dipastikan nanti akan error ya teman-teman. Nah, ini gerak, berhenti lagi. Oke, padahal kalau kita cek, ini putarannya enteng ya teman-teman. Kecuali kita putar gini, seret, bisa jadi karena bearingnya keras atau gimana ya. Tapi ini enteng, jadi harusnya berputar lancar. Jadi tidak ada masalah di mekanismenya, mekanikalnya tidak ada masalah. Ini masalahnya di kelistrikannya ya. Jadi dia tidak mau berputar, cuma sebentar aja lalu berhenti. Goyang kanan kayak ini, nah error teman-teman. Bisa dicek ya, error, kedap-kedip ya. Nah, bagaimana cara mengecek ini errornya itu error karena apa? Nah, di Daikin, teman-teman bisa cek dengan metode tahan tombol cancel. Ditahan terus sampai dia keluar kayak gini, 00. Arahkan ke sensor, ya, arahkan ke sensor. Klik satu persatu, ini adalah kode error. Nah, kalau bunyinya seperti itu berarti belum. Pencet lagi, pencet lagi, pencet lagi, pencet lagi, sampai dia bunyi panjang. Nah, dengar ya teman-teman ya, tit gitu. Berarti kode errornya ini adalah A6. A6 seperti yang kita bahas adalah kode pada fan indoor ya. Masalah di fan indoor. Kita klik lagi, tidak ada, ya. Pastikan hanya satu saja yang error tadi. Seperti di sini sudah saya rangkumkan ya pengecekannya. Kita cek UVW-nya, itu hambatannya harus 90 sampai 100 ohm ya. UVW ini kita lepas. Ya, kita lepas. Kita cek di sini ya teman-teman. Ini ada 6 kabel. Ada 6 kabel. Pin 1, 2, 3 itu Hall sensor. Pin yang ketiga ini adalah UVB-nya. Kita cek satu persatu. Kita ambil ampermeter, ya. Kita arahkan ke ohmmeter, ya. Kita select ke ohmmeter. Nah, kita cek tahanannya atau resistornya dari pin ke pin. Pin ke pin. Berapa teman-teman? 80 ya nilainya, 80 ohm. Kemudian kita pindah hitam ke putih. Berapa nilainya? 80 ohm. Kita pindah lagi putih dengan merah. Nilainya 80 ohm. Berarti bisa dipastikan ini gulungannya adalah normal ya teman-teman. Normal, walaupun di sini tertulis standarnya yaitu 90 sampai 100 ohm, tapi karena ini motornya sudah lama ya, pasti akan ada penurunan resistensasi. Itu normal ya. Tidak masalah ya, masih bisa lah dipakai ya. Jadi untuk UVB-nya normal. Tapi kenapa kok kode errornya A6? Sekarang kita akan cek yang namanya Hall sensor, oke. Caranya yaitu kita tancapkan lagi ke sini, ya, ke modulnya ya, sensor ya, pin output. Oke, paling mudah gini ya teman-teman. Ini saya lepas dulu aja. Nah, outputnya di sini. Ini ya, kabel pink ya. Oke, ini outputnya kita masukkan lagi. Outputnya ini masuk ke kabel merah pada avometer, positif ya. Oke ya, masuk ke merah. Kemudian yang hitam ke grounding ya, ke ground pada modul. Ground mana groundnya? Ini ground. Oke, di sini terlihat ya teman-teman ya, voltasenya adalah 4,9 mendekati 5 volt. Berarti bisa dipastikan normal ya teman-teman ya. Bisa dipastikan tegangan yaitu sinyalnya normal. Tapi apakah Hall sensornya itu normal? Caranya bagaimana? Kita putar secara manual fan motornya. Sampai putar lagi, alon-alon. Nah, diputar ya. Itu fannya sama gitu nih. Putar terus manual, terus. Nah, tidak ada perubahan teman-teman. Tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman.
berarti bisa dipastikan Hall sensornya rusak. Karena tidak ada perubahan, tidak ada pulsa naik turun. Sampai putar lagi, satu kali putaran. Nah, terus, putar terus. Tidak ada perubahan. Oke, berarti bisa dipastikan Hall sensornya rusak. Oke, step sampai sini selesai dulu. Sebenarnya gulungannya tidak rusak ya teman-teman. Gulungannya tidak rusak, tapi yang rusak adalah Hall sensornya saja. Tapi masalahnya, ini Hall sensornya itu ditanam ya teman-teman. Ini ditanam, dicor. Jadi kita tidak bisa perbaiki Hall sensornya. Yang bisa adalah dibuang, diganti. Oke, saya sudah siapkan penggantinya ya, yaitu motor fan indoor yang baru, yang penggantinya. Apakah ini normal? Kita cek ya, kita cek dulu. Oke, sudah dipastikan UVB-nya normal, kita tinggal cek Hall sensornya. Sama seperti tadi, kita harus pakai ini. Tancapkan. Nah, sekarang kita tancapkan yang hitam ke grounding. Hati-hati ya teman-teman ya, ke grounding. Oke, terdeteksi 4,9. Sekarang diputar, diputar pelan-pelan. 0 ya, 0. Putar lagi. 4 lagi, putar lagi. 0, putar lagi. 4, putar lagi. Terus muter satu putaran. Nah, 0404 ya, 05 anggaplah 5 volt lah ya. 0505. Oke, berarti bisa dipastikan Hall sensornya normal ya teman-teman ya. Tadi kan stuck 5 volt saja, sekarang kan naik turun. Ada tegangan, tidak ada tegangan, tidak ada, berarti sensornya normal. Berarti bisa dipastikan motor fan ini sudah normal, bisa kita pakai. Sekarang kita akan coba, ya, kita akan tes. Oke teman-teman, ini motor fan-nya baru, ini baru, ya. Soalnya yang tadi sudah pasti rusak, jadi harus diganti. Kita lanjut pengecekan yang kedua. Ini baru, kita pasang semuanya ya. Kita tancapkan listrik, oke. Kita nyalakan fan only. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Apakah dia normal? Apakah bisa normal? Ya, kita cek dulu. Putar ya. Berputar ya. Dinamo sudah kita ganti. Dia berputar. Tapi tetap teman-teman ya. Dia tetap berhenti. Goyang-goyang, putar sebentar, berhenti. Padahal sudah dipastikan semuanya aman ya tadi ya. Kita cek secara manual semuanya aman. Nah, kenapa teman-teman? Kira-kira kenapa? Ya, kita kembali lagi, kita flashback kembali lagi. Kita pastikan ya, ada tegangan 15 volt DC pada pin 2. Jadi ini motor sudah dipastikan aman, cuma ada nggak tegangan 15 volt DC pada modulnya? Nyala lagi teman-teman. Padahal motornya sudah kita ganti baru ya, normal tapi tetap error. Ya, oke, kita cek, kita matikan, kita cabut. Ya, apakah ada tegangan 15 volt DC? Kita tancapkan lagi ya, tapi jangan dinyalakan. Kita tancapkan lagi tapi jangan dinyalakan ya. Di sini kan tertulis harus ada tegangan 15 volt DC. Apakah ada? Sudah muncul. Tadi belum nyala, sekarang sudah nyala. Tegangannya cuma 5 volt teman-teman. Tegangannya cuma 5 volt. Pantesan dia tetap error. Jadi motor listrik sudah diganti tapi tetap error karena tegangannya pin 2 cuma 5 volt. Harusnya 15 volt ya teman-teman. Nah, cara memperbaikinya gimana? Teman-teman kalau nggak mau ribet bisa ganti modul satu set ya. Untuk modul indoornya bisa ganti. Tapi kalau teman-teman mau versi hemat, kita bisa cari tegangan 15 volt DC di modul ini, kemudian nanti kita jumper, kita injek ya. Kita injek ya. Sayang sekali ya teman-teman, saya belum dapat skema diagram modul ini ya. Saya belum dapat skema diagram modul ini. Jadi kalau harus cari satu persatu, ngurut jalur itu lama banget ya teman-teman. Males saya. Jadi buat teknisi AC kan kita harus kerja cepat. Jadi kita langsung saja lihat tegangan, ada nggak tegangan 15 volt DC pada modul ya. Kita cek. Kita cabut dulu supaya aman ya. Kita cabut ya, kita cabut. Nah, ini kan untuk VCC 15 volt DC, kita cabut, kita tancapkan kembali ke sini, ke modul. Nah, ini harus dapat tegangan input 15 volt DC, sedangkan di sini tadi cuma 5 volt, makanya dia tidak kuat ya, dia error ya, dia error. Kita cari modul tegangan pada modul itu 15 volt DC, di mana? Nah, di sini ada 14 volt ya teman-teman. Di sini ada 14 volt DC. 14 ya, 14 volt DC kita cek ya. Kebenarannya kita akan cek ya, apakah benar 14 volt DC. Voltmeter perlihatkan berapa? 13,86 ya, taruhlah kita anggap 14 DC, benar ya. Oke. Apa pin yang kosong ini ya? Ini nyambung nih. 14 volt DC nyambung sama sini. Maka inputnya kita pindah, kita masukkan di sini. Kita pinjem ya. Kita pinjem,
kita masuk ke 14 volt DC di sini ya. Oke, sudah nyambung ya. Sekarang kita coba ya teman-teman. Kita coba, kita tancapkan. Ya, kita tancapkan. Ini sudah dapat input tegangan 14 volt DC. Kita tancapkan lagi. Kita coba nyalakan ya teman-teman. Apakah dia mau berputar? Nah, mantap, jos ya. Dia sudah mau berputar kencang ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat apakah dia berhenti atau error lagi. Ya. Jadi ini namanya menipu ya teman-teman. Ini namanya menipu. Kita tipu, kita kasih tegangan 15 volt DC dari tegangan luar. Ya. Tapi tadi cuma 14 volt yang kelihatan, ya nggak apa-apa. Ternyata masih bisa toleransi ya. Oke. Oke, jadi ada dua solusi ya. Teman-teman bisa ganti modul kalau teman-teman mau normal. Atau kalau mau menghemat ya, teman-teman bisa akali dikasih tegangan tipu 14 volt DC yang ada di modul. Kalau teman-teman tahu di situ ada tegangan 15 volt DC, lebih bagus lagi. Ya, cuma di sini saya nggak mau ribet, nggak mau nyari-nyari. Di situ ada 14 volt DC, kita tancapkan saja. Ya, atau teman-teman bisa pakai trafo step down ya, IC ya, yang keluar 15 volt DC, nanti teman-teman bisa injek ke sini. Jadi nanti sinyalnya itu keluarnya itu sesuai ya, sesuai dengan apa yang diminta modul untuk menjalankan kipas ini. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya yaitu ground diberikan tegangan grounding dari modul ya, diberikan tegangan grounding dari modul. Kemudian VCC diberikan tegangan plus ya, tegangan plus pada modul ya. Kemudian sinyal ini nanti output ketika motornya berputar, dia akan mengeluarkan output ya, pulsa atau tegangan sebesar pada standarnya ya. Standarnya di sini sebesar 5 volt DC ya, bisa dicek ya, 5 volt DC. Jadi nanti akan keluar 5 volt DC, masuk ke modul juga. Nah, untuk VCC-nya berapa? Untuk VCC-nya standarnya adalah 15 volt DC. Ini 15 volt DC, 15 DC ya. Masuk ke sini, dari modul ke sini ya. Nanti outputnya yaitu 5 volt DC. Ya, oke. Cara pengecekannya bagaimana? Cara pengecekannya ya, kita masukkan soket ini kepada modul tersebut. Ya, kita masukkan kepada modul tersebut. Kemudian kita putar. Ya, di sini kan ada sensor nih. Kita putar. Apabila teman-teman sebelum melakukan pengecekan pada hall sensor, pastikan terlebih dahulu output dari modul ini sebesar 15 volt DC. Pastikan dulu output dari modul sebesar 15 volt DC. Apabila outputnya sudah 15 volt DC atau toleransi mungkin antara 14, ya, 14, sekian, tidak masalah. Itu berarti modulnya masih oke, mengeluarkan tegangan masih oke ya. Kemudian masuk ke motor. Nah, ketika motor ini diputar, maka nanti sinyal outputnya akan 0, diputar lagi muncul 5 volt, diputar lagi muncul 0 lagi, diputar lagi muncul 5 volt lagi. Jadi, jika tegangan sinyal outputnya, teman-teman bisa cek pakai avometer di sini, di grounding sama di sinyal output. Ini avometer ya, avometer. Teman-teman masukkan ke mode pengecekan tegangan DC ya, pengecekan tegangan DC. Dicolokkan, kemudian teman-teman putar pakai tangan ya, posisi modul tertancap di listrik, kemudian tidak usah dinyalakan, tapi hanya tertancap di listrik, keluar tegangan 15 volt DC, motor diputar. Kalau dia keluar tegangan 5 volt, kemudian diputar lagi keluar tegangan 0, diputar lagi keluar tegangan 5, maka dipastikan normal. Nah, pertanyaannya, apabila tegangannya tidak 5 volt, tegangannya tidak 5 volt, misalnya tegangannya 1,2 volt, kemudian 0, 1,2 volt lagi, kemudian 0, berarti dipastikan hal sensornya lemah gitu ya. Jadi kalau 5 voltan normal, di bawah 5 volt lemah. Apabila tegangannya itu 0, diputar tetap 0, diputar lagi tetap 0, diputar lagi tetap 0, maka dipastikan hal sensornya putus atau rusak. Apabila pengecekan dicek ternyata keluarnya tegangan 5 volt, diputar masih 5 volt, diputar lagi tetap masih 5 volt, diputar lagi 5 volt, maka dipastikan hal sensornya rusak. Jadi hal sensor yang normal itu tegangannya naik turun. 10, 10, 10, naik, high, low, high, low, high, low. Itu normal ya teman-teman. Sampai sini paham ya? Apabila rusak, berarti teman-teman harus mengganti yang namanya motor DC tadi ya, motor fan harus diganti karena hal sensornya rusak. Kalau hal sensornya rusak, maka akan muncul juga kode A6. Apabila gulungannya rusak, akan muncul kode A6. Apabila modulnya tidak mengeluarkan arus 15 volt DC, akan muncul juga A6.
Oke teman-teman, sekarang kita pastikan, kita anggap motor van-nya itu normal ya teman-teman. Motor van-nya normal, tapi kok tetap muncul kode error A6, kenapa ya? Oke, sekarang kita hapus dulu. Jadi begini ya, hal sensor normal, UVB normal. Masalahnya, untuk menghidupkan ini apakah normal? Jadi pada soket modul ya, di sini ada modul gede gini ya, ini soketnya. Di balik soket ini kan ada yang namanya IPM. IPM ya, untuk mengontrol hidupnya motor DC ini, BLDC ini, ada yang namanya IPM. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Ya, teman-teman pastikan bahwa jadi teman-teman colokkan modulnya pada listrik, kemudian teman-teman pakai avometer ya, yang satu ke ground, yang avometer ya, avometer, yang satu masuk ke ground, yang satunya masuk ke soket U dulu, ya soket U dulu. Terus ke teman-teman nyalakan, ya nyalakan modulnya. Apakah di sini nanti akan muncul tegangan 150-an volt? Ya, tegangan DC 150-an volt DC, kemudian tiba-tiba hilang, tinggal sekitar 5 volt DC, kemudian ada lagi, ya, ada lagi, itu bisa dipastikan jalur U-nya itu normal. Kemudian teman-teman cek ya, teman-teman kemudian cek di V-nya, sama seperti tadi, ada nggak tegangan, terus hilang, terus ada, hilang ada. Teman-teman cek lagi di W-nya, ada nggak tegangan, ada, tidak ada di sini. Dipastikan di sini outputnya kalau misalnya sudah ada tegangan semua berarti aman ya teman-teman. Tapi kalau ternyata tegangannya itu tidak sampai 100 volt lebih, dia kan tidak kuat untuk menghidupkan ini, berarti bermasalah IPM-nya. Nah, apabila IPM-nya bermasalah, maka teman-teman bisa lepas IPM ini, IC-nya, terus teman-teman ganti. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, ya sudah ganti satu set modul, begitu ya teman-teman. Tapi apabila ini aman, jangan senang dulu. Jadi dipastikan di sini tegangan ada semuanya, U, VW ada tegangan semua. Tapi teman-teman jangan senang dulu. Ada tegangan, tapi pin hall sensor 1, 2, 3 ini bermasalah juga tidak akan bisa hidup. Nah, di pin 3 ini adalah grounding, GND. Terus di pin 1 ini adalah, kita cek ya. Jadi setiap AC itu berbeda-beda teman-teman. Kalian bisa cek pakai avometer. Mungkin kalau misalnya mau ngecek ground, berarti teman-teman cek titik ground dengan 3 pin ini, mana yang nyambung. Kalau ada yang nyambung berarti itu ground dan seterusnya. Tapi karena di sini sudah ada buku petunjuk ya, pin 1 adalah tegangan sinyal, pin 2 adalah VCC dan pin 3 adalah ground, maka kita langsung saja. Pin 3 ground, pin 2 tegangan 15 volt DC. 15 volt DC ya, 15 volt. Pin 1 adalah sinyal dari hall sensor tadi. Ini harus nyambung semua ya teman-teman. Adalah 5 volt DC. Oke. Langkahnya untuk mengecek hall sensor ini adalah teman-teman nyalakan rangkai semua. Jangan lupa modenya ke mode fan, mode pada remote. Bentar. Caranya untuk pengecekan ini teman-teman jangan nyalakan ke cool ya. Kalau ke cool, sedangkan teman-teman connect modulnya tidak connect dengan outdoor, maka dia akan error. Nyalakan saja ke fan only. Jadi off dulu, nyalakan ke fan only. Setelah itu teman-teman mengecek ya, teman-teman mengecek apakah pakai avometer ini tadi, apakah ya, apakah benar-benar pada titik ini setelah disambung dengan motor listrik keluar tegangan 15 volt DC, dan apakah ketika diputar pakai tangan manual ya, diputar pakai manual, apakah keluar tegangan 5 volt DC. Nah, apabila di sini sudah 15 volt DC, kemudian diputar pakai tangan terus ternyata di sini tidak keluar tegangan 5 volt DC, bisa dipastikan modulnya rusak ya, modulnya rusak. IPM-nya maksud saya, IPM-nya rusak, tidak bisa menerima sinyal dari sana. Tapi kalau misalnya tegangannya tidak sampai 15 volt DC, maka teman-teman harus perbaiki atau ganti modul, atau ini dihapus saja, dipotong. Nah, ini dicarikan tegangan di PCB yang ada 15 volt DC. 15 volt DC. Yang penting keluar 15 volt DC, kemudian dinyalakan kembali, dicek seperti tadi. Apabila sudah mendapat tegangan 15 volt DC, kemudian sinyalnya dapat 5 volt lebih, 5 volt plus, maka dipastikan AC Anda sudah selesai diperbaiki. Oke, sekian ya teman-teman. Jadi begitu cara penyelesaian kode error A6. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang membutuhkan solusi dari masalah yang cukup umum ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.